Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi Kiryat Shimona yang menjadi daerah perbatasan dengan Lebanon Selatan. Netanyahu pun nyaris kena serangan rudal Hizbullah pada Senin 8 Januari 2024. Saat Netanyahu nyaris kena serangan musuh, ia pun masih bisa tersenyum. Dikutip dari Tribunnews.com, Netanyahu mengaku berkunjung ke Kiryat Shimona untuk menemui tentara Israel yang bertugas di perbatasan. Perdana Menteri Israel ini berjanji akan segera melakukan upaya untuk memulihkan keamanan di Israel Utara. Selain itu, Netanyahu mengizinkan penduduk dari utara untuk kembali ke rumah masing-masing. Dari video yang diunggah di media Israel, terlihat Netanyahu mengunjungi Brigade Hiram ke-769. Raut wajahnya pun tersenyum sembari saat berbicara dengan segerombol tentara Israel. Sementara dari potret yang diunggah oleh The Times of Israel, Netanyahu terlihat tertawa bersama dengan pasukannya. Rupanya beberapa menit sebelum kunjungan Netanyahu, Hizbullah meluncurkan serangan rudal anti-tank. Serangan tersebut menuju ke wilayah Kiryat Shimona. Diketahui Netanyahu selamat dari serangan musuh juga pernah terjadi sebelumnya. Kondisi itu terjadi saat Netanyahu mengunjungi markas tentara Israel di Gaza pada Senin 25 Desember 2023 silam. Iran turun gunung selesai pimpinan Hizbullah Wissam Hassan Tawil tewas dibunuh Israel. Negara tersebut berjanji akan balas dendam ke Israel dengan cara berpetualang dalam serangan dan teror ke Zionis. Dikutip dari Al-Mayadanat, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran yakni Nasser Kanaani yang mengatakan tindakan jahat Israel tidak akan menggantikan kekalahan pendudukan di Gaza. Pihaknya juga mengatakan perang yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon. Lantas Kanaani mengutuk pembunuhan Wissam Hassan Tawil. Diketahui pada Senin 8 Januari, Tawil tewas dalam serangan udara Israel di Lebanon Selatan. Kanaani menyatakan bahwa tidak diragukan lagi rezim Zionis bertanggung jawab. Oleh sebab itu, Israel disebut akan menerima konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Iran berjanji akan membalas dengan serangan penuh ke posisi Israel. Untuk kesekian kalinya, tentara Israel kalah cepat dalam melakukan serangan ke posisi musuh. Alih-alih berhasil menyerang tank pasukan pertahanan Israel atau IDF, justru mogok. Kondisi itu membuat tank IDF langsung diserang rudal Hizbullah. Inilah detik-detik Hizbullah menggembur posisi Israel. Adapun video tersebut diunggah Hizbullah pada Selasa 9 Januari. Dalam unggahan itu dinarasikan Hizbullah menyerang posisi musuh yang berada di Ruwaisat Al-Azi. Wilayah itu menjadi pusat tentara Israel berkumpul di perbatasan Lebanon. Dalam operasinya, Hizbullah menargetkan tank Merkava yang ada di lokasi tersebut. Sementara dalam video terlihat tank Merkava mendadak berhenti di jalan tanjakan. Dilaporkan tank tersebut hendak bersiap menyerang namun justru mogok. Sontak tank itu menjadi sasaran Hizbullah hingga melakukan serangan rudal. Terlihat rudal militan Lebanon ini langsung meliuk-liuk menghantam tank Merkava. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat termasuk tentara Israel yang berada di tank tersebut. Hizbullah kembali melancarkan serangan balas dendam selesai pemimpinnya dibunuh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tak main-main, Hizbullah langsung menyerang markas komando IDF yang ada di Safed. Serangan itu menghancurkan markas IDF hingga diselimuti asap. Dikutip dari The Times of Israel, IDF mengonfirmasi serangan itu hingga mengakibatkan sirine meraung-raung di komando utara Israel. Adapun serangan itu dilancarkan pada Selasa 9 Januari di Safed. Tak hanya di Safed, sirine peringatan itu juga terdengar di
di beberapa wilayah lain seperti Ayelet, Hasajar, Afifim, Yiftah, dan Dison. IDF mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara dari rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan markas IDF diselimuti asap. Militer Israel mengatakan pihaknya telah meluncurkan rudal pencegat ke beberapa target udara yang memasuki Israel dari wilayah Lebanon. Di satu sisi, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu yang menyerang pusat komando utama IDF. Militan Lebanon ini mengatakan pihaknya meluncurkan sejumlah drone penyerang eksplosif di pangkalan tersebut. Sedangkan itu sebagai tanggapan atas dugaan pembunuhan Israel terhadap komando senior Hizbullah yakni Wissam Al-Tawil pada Senin 8 Januari. Brigade Al-Qassam mengamuk seusai pemimpin Hizbullah tewas diserang Israel. Sebagai pembalasan, Al-Qassam melakukan 30 serangan sekaligus di jalur Gaza. Akibatnya 180 tentara Israel tewas dibantai Al-Qassam. Dikutip dari Hindustan Times, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan 4 tentaranya tewas. Mereka gugur saat melawan Brigade Al-Qassam saat pertempuran sengit. Adapun pertempuran sengit itu terjadi di Gaza bagian selatan. IDF juga mengumumkan 180 tentaranya tewas dan mengalami kemunduran. Tak hanya itu, Al-Qassam dilaporkan menggempur 30 serangan di wilayah jalur Gaza. Memantau perang ISW menyimpulkan bahwa para pejuang Hamas memukul mundur tentara Israel. Upaya itu dilakukan menggunakan RPG anti-personil di wilayah Khan Younis. Sementara IDF menggunakan tank untuk menyerang Brigade Al-Qassam, namun sayangnya tank tersebut terus ditembak musuh hingga meledak dahsyat. Video viral sekumpulan tentara wanita Israel membuat video berjoget-joget untuk menghina Palestina. Tak berselang lama, tentara wanita itu ditangkap dan menjadi tawanan Hamas. Menamakan mereka pun berubah drastis lantaran menangis saat menjadi tahanan. Hamas merilis video yang memperlihatkan 5 tentara wanita Israel ditawan. Dalam video itu terlihat muka mereka menunduk dengan tangan diikat ke belakang. Tak mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya menangis dengan wajah terluka dan berlumuran darah. Sementara di pojok terlihat tentara wanita Israel menggunakan kacamata dan hoodie. Rupanya ia merupakan tentara wanita yang sempat membuat video berjoget untuk menghina Palestina. Adapun video tersebut dibuat sebelum ditawan Hamas hingga viral di media sosial. Dalam video yang beredar dinarasikan tentara berkacamata itu bernama Liri Albak. Namun dikutip dari The Times of Israel, Liri Albak sudah menjadi tawanan Hamas sejak 7 Oktober 2023 silam. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui identitas pasti dari segerombol tentara wanita Israel yang ditawan Hamas itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.